Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, sebagaimana yang pernah saya ungkapkan pada kesempatan yang lalu, buku Tiada Pernah Menyerah yang ditulis oleh kawan kita Syamsuddin dan Hasan M. Nur memiliki banyak keunggulan. Salah satunya keunggulan yang bisa kita lihat dari buku ini adalah dia bisa dipahami dari berbagai sudut, dapat dianalisa, dimengerti dan didalami dengan berbagai perspektif. Pada kesempatan yang lalu umpamanya saya sudah menggunakan perspektif keilmuan, dalam artian ilmu positif, ilmu empirik yang biasa dipelajari orang-orang di sekolah, di perkuliahan S1, S2, S3. Itu keunggulan buku ini. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kawan-kawan melihat buku ini dengan cara pandang yang lain. Khususnya kita melihat pada halaman 131 bagian keempat dengan judul Kemandirian adalah Kemuliaan. Kalau kita bicara tentang kemandirian itu biasanya orang melihatnya ansih, kemandirian saja. Syamsuddin di dalam buku ini menuliskannya ditambah kemandirian itu adalah kemuliaan. Seakan-akan dia definisikan atau diartikan bahwa kemandirian itu sesuatu yang mulia. Kok bisa kemandirian itu adalah mulia? Nah, dalam hal ini saya ingin mengajak melihatnya dengan perspektif teologis, pandangan ketuhanan. Artinya melihat statement ini dengan kacamata bagaimana kita melihat Tuhan, bagaimana kita memahami Tuhan. Itu perspektifnya. Di dalam Islam, hal yang paling utama itu adalah tauhid. Tauhid itu adalah sikap pernyataan sepenuhnya dari diri seseorang untuk hanya bertuhan, hanya mengakui, hanya patuh, hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak para ustadz, para kiai menjelaskan perihal ini. Asal mula daripada ruh kita itu ditanya terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alastu birabbikum? Apakah kamu mengakui bahwa saya ini adalah Tuhanmu? Maka ruh termasuk kita dulu sudah menjawab. Qalu bala syahidna. Mereka para ruh itu dan termasuk diri kita masing-masing sudah menjawab, ya betul Allah, betul Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Tuhanku. Pernyataan ini lalu kemudian dimanifestasikan di dalam pernyataan syahadat ketika manusia
sudah dilahirkan, sudah dihadirkan di muka bumi. Syahadat itu adalah kalimat tauhid, yakni la ilaha illallah. Terjemahan populer yang biasa kita gunakan adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Saya mengakui, menyatakan sepenuhnya bahwa saya hanya patuh, saya hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsekuensi daripada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak punya keterkaitan, ketergantungan atau loyalitas kepada selain Allah. Kita menyatakan bahwa hanya Allah sajalah yang menjadikan kita tergantung. Hanya kepada Allah sajalah kita tunduk, patuh. Jadi kepada selain Allah gak ada. Kalau ada orang yang mempunyai sikap takut, segen, enggan, rikuh kepada selain Allah, kepada manusia umpamanya, maka dia sudah mendua. Mendua itu artinya dia mulai melecehkan eksistensi Allah. Eksistensi Allah. Dia mulai menghina ya, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini pangkalnya, kalau kita menghina Allah, maka sesungguhnya kita menghina diri kita sendiri. Kalau kita melecehkan Allah, sesungguhnya kita melecehkan diri kita sendiri kok. Jadi, kalimat tauhid itu, pernyataan syahadat itu, sepenuhnya murni mengakui eksistensi, kemuliaan, keagungan, kebesaran, dan sebagainya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita melakukan penyimpangan atau deviasi terhadap keterpusatan diri kita kepada Allah, maka itu downgrade sifatnya, melecehkan, merendahkan diri kita sendiri. Begitu sebaliknya, apabila kita sepenuhnya untuk meniadakan kekuatan-kekuatan, meniadakan kepatuhan terhadap makhluk, apapun itu bentuknya, apakah itu manusia, apakah itu harta, apakah itu kekuasaan, pangkat, ilmu pengetahuan, apapun. Apabila kita meniadakan itu, maka kita konsisten, konsekuen terhadap pernyataan kita bahwa Allah adalah Tuhan kita, bahwa kita hanya tunduk kepada Allah. Maka pada saat yang bersamaan berarti kita memuliakan Allah. Memuliakan Allah itu menetes, ya, kita mendapatkan baliknya, juga berarti memuliakan diri kita sendiri. Jadi katakanlah umpamanya kita punya atasan. Atasan itu patut kita hormati. Kenapa kita hormati? Karena dia diciptakan oleh Allah. Karena Allah lah yang memerintahkan kepada kita untuk patuh kepada atasan. Dalam hal ini konsep dasarnya adalah patuh kepada pimpinan.
Nah, kepatuhan kita kepada pimpinan itu tidak lain karena Allah. Karena kita patuh karena Allah, maka berarti kita memuliakan Allah. Memuliakan Allah dengan sendirinya maka berarti mendudukkan eksistensi diri kita sendiri secara benar di hadapan Allah. Itu berarti memuliakan diri kita sendiri. Ini sebetulnya yang bisa kita pahami dengan perspektif tauhid. Judul yang disampaikan oleh Pak Samsudin dan Pak Hasan M. Nur, kemandirian adalah kemuliaan. Maka di dalam Islam sebetulnya kebebasan, demokrasi, dan sebagainya yang sifatnya mengangkat harkat manusia itu dilandasi oleh sikap ketuhanan, sikap keberpihakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila itu dilakukan, maka kemandirian, kebebasan, kemerdekaan itu menjadi sebuah kemuliaan. Begitu sebaliknya, apabila kebebasan kita lakukan untuk kebebasan itu sendiri, apabila kemerdekaan kita lakukan untuk kemerdekaan itu sendiri, untuk memuas nafsu kita, untuk memuas kehendak-kehendak kekuasaan manusia, maka itu adalah pelecehan terhadap diri kita sendiri. Mengapa? Karena kita sebetulnya sudah melecehkan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan sekalian, itu cara pandang atau perspektif yang bisa kita gunakan juga untuk memahami buku ini, khususnya pada bagian kemandirian adalah kemuliaan. Jadi Pak Syam dan Pak Hasan dengan tepat membuat judul ini, judul yang ada di dalam buku Tiada Pernah Menyerah. Saya kira menarik sekali. Buku ini kecil sedikit, tidak banyak buku ini tulisannya sebetulnya, halamannya tidak banyak. Itu kan dikemas dalam format novel. Itu kan ya, penyajiannya juga menarik, tetapi di dalamnya sesungguhnya mengandung hakikat, mengandung substansi yang juga menarik sekali karena bisa dipahami, dibedah, dilihat dengan berbagai sudut pandang. Salah satunya pendekatan ketauhidan seperti yang saya katakan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila tidak berkenan. Ini hanya satu pendapat dari saya sebagai pembaca buku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.